Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar dengan materi menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Tujuan dari materi ini diharapkan supaya kita itu tahu dampak dari pergaulan bebas dan zina. Dan seterusnya, kita itu harus tahu bagaimana solusi supaya kita tidak terjadi hal yang demikian. Oke. Selanjutnya, kita akan mengetahui makna larangan pergaulan bebas dan zina. Kata zina itu berasal dari bahasa Arab ya. Dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf, tapi tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jadi itu disebut dengan zina ya. Dan hukum zina itu haram ya anak-anak. Kita bisa lihat di sini. Semua ulama itu sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Quran surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu bunyi Quran surat Al-Isra ayat 32 ya anak-anak. Di sini dikategorikan kalau zina itu hukumnya dosa besar. Kenapa demikian? Karena tidak cukup ditaubati dengan istighfar ya. Karena dosa yang kecil itu bisa diistighfari ataupun bisa ditanggulangi dengan istighfar, sedangkan dosa besar itu tidak demikian. Oke, ini kategori zina itu ada dua macam. Yang pertama ada zina muhson, yang kedua ada zina ghair muhson. Di sini dikatakan bahwa zina muhson itu adalah zina yang sudah balik, berakal dan merdeka dan sudah pernah menikah. Jadi itu yang muhson. Selanjutnya ada zina ghair muhson, yaitu pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Itu jadi dua kategori ya, kategori muhson dan ghair muhson. Selanjutnya hukuman bagi pezina. Di sini bisa dilihat oleh semuanya. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana. Oleh sebab itu, orang yang melakukan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina ada dua. Yang pertama, didera atau dipukul sebanyak 100 kali bagi pezina ghair muhson, dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Terus yang berikutnya dirajam sampai mati, dan ini berlaku bagi pezina muhson. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui oleh manusia atau tempat keramaian. Selanjutnya, hukuman bagi orang yang menuduh zina atau qauzaf. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik didera sebanyak 80 ya pukulan atau deraan. Hal ini didapatkan pada firman Allah Quran surat An-Nur ayat 4 ya. Selanjutnya kita bisa lihat di sini dampak bagi para pelaku zina. Yang pertama, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Selanjutnya, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Selanjutnya, nasab menjadi tidak jelas. Selanjutnya, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dan selanjutnya, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Tuh, dari yang barusan maka bisa kita simpulkan dampak itu ada dua, dampak bagi di dunia ataupun di akhirat. Kayak dampak yang bisa kita dapatkan di dunia, yang pertama menghilangkan wibawanya, yang kedua mengakibatkan kefakiran, dan yang ketiga mengurangi umur. Tuh.
Selanjutnya, dampak di akhirat mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, hisab yang sangat jelek dan siksaan neraka. Bisa kita lihat di sini larangan mengenai mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dan isi kandungan dari ayat barusan bahwa di sini dikatakan larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat martabat dan kehormatan manusia. Dari ayat barusan pun dikatakan bahwa mendekatkannya saja itu udah tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Dan cara menghindarinya supaya kita tidak terjadi perzinahan, diantaranya menjaga pergaulan yang sehat, selanjutnya menutup aurat, menundukkan pandangan, menjaga kehormatan, dan meningkatkan aktivitas, dan rajin berpuasa. Itu ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan kita bisa belajar dari materi ini. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.